Halo semua, jadi sekarang kita akan belajar mengenai distribusi Z, tabel Z, dan tabel T. Jadi tujuan dari pembelajaran ini adalah kita dapat mengetahui apa perbedaan cara penggunaan tabel Z, distribusi Z, dan tabel T. Sebelum kita memasuki pembelajaran, perkenalkan nama saya Sofidia Yurahman dengan NIM 231027014. Saya berasal dari jurusan Teknik Industri dan berasal dari Universitas Akrim Indonesia. Oke, yang pertama kita akan belajar mengenai apa itu distribusi Z. Distribusi Z merupakan distribusi normal standar yang memiliki rata-rata 0 dan standar deviasinya yaitu 1. Distribusi Z digunakan untuk data dengan distribusi normal baku dan cocok untuk penggunaan ujian hipotesis dengan ukuran sampel sebesar N lebih dari 30. Tabel Z juga memberikan nilai probabilitas yang kumulatif dan digunakan untuk menghitung peluang ataupun menentukan titik krisis. Nah, untuk cara membaca dan menggunakan tabel Z, yang pertama yaitu struktur tabel Z. Tabel Z berisi kolom untuk menilai Z hingga desimal pertama dan baris untuk desimal kedua. Yang kedua adalah mencari probabilitasnya. Dengan menggunakan tabel Z untuk mencari probabilitasnya di area di bawah kurva. Untuk contohnya bisa dilihat pada PPT di samping. Selanjutnya yaitu kita akan memahami apa itu distribusi T. Distribusi T digunakan dalam pengujian hipotesis untuk ukuran sampel terkecil yaitu N kurang dari sama dengan 30 ataupun ketika standar deviasinya tidak diketahui. Distribusi ini lebih lebar dibandingkan dengan distribusi Z karena perhitungan ketidakpastian dari standar deviasinya. Tabel dari distribusi ini juga memberikan nilai titik kritis berdasarkan derajat kebebasan dan tingkat signifikasinya. Distribusi T juga berguna untuk uji statistik seperti uji rata-rata populasi ataupun uji regresi. Untuk cara membaca dan menggunakan tabel T ada 3. Yang pertama adalah struktur tabel T, yang kedua adalah mencari nilai T krisis, dan yang ketiga adalah contoh bisa dilihat pada PPT di samping. Sekarang kita akan membahas tentang perbedaan utama Z dengan T. Jika distribusi Z digunakan untuk sampel sebesar N lebih dari 30, sedangkan distribusi T digunakan untuk sampel kecil N kurang dari sama dengan 30. Untuk distribusi Z sendiri menggunakan standar deviasi populasi yang diketahui, sedangkan distribusi T tidak diketahui standar deviasinya. Untuk distribusi Z juga kurva lebih sempit, sedangkan distribusi T kurvanya lebih lebar. Jika distribusi Z digunakan untuk probabilitas kumulatif, sedangkan untuk tabel T digunakan untuk menentukan titik kritis berdasarkan DF-nya. Nah, untuk kapan sih menggunakan distribusi Z? Yang pertama, jika sampelnya besar berukuran N lebih dari 30. Kemudian jika standar deviasinya diketahui, dan jika uji hipotesisnya rata-ratanya besar. Dan kapan sih menggunakan distribusi T? Jika sampelnya kecil berukuran N kurang dari 30 dan standar deviasinya tidak diketahui, serta dapat menghitung interval keyakinannya dengan sampel kecil. Jadi selanjutnya kita akan mengerjakan sebuah soal mengenai distribusi normal. Diketahui sebuah populasi memiliki distribusi normal dengan rata-rata 90 dan deviasi standarnya adalah 15. Ditanyakan berapa nilai observasi atau X apabila nilai Z adalah 1,5. Maka sebelum kita mengerjakan, kita harus menulis terlebih dahulu apa yang diketahui dari soal tersebut. Yang pertama adalah kita tuliskan distribusi normal rata-ratanya yaitu 90, kemudian nilai Z-nya adalah 1,5 dan
standar deviasinya adalah 15. Maka untuk mencari berapa nilai observasi atau nilai X sama dengan nilai distribusi normal rata-rata ditambah dengan nilai Z dikali dengan standar deviasi sama dengan 90 ditambah 1,5 dikali dengan 15, maka hasilnya adalah 112,5. Maka jawaban nilai observasi atau X pada soal ini adalah 112,5. Oke, jadi itulah materi mengenai distribusi Z, tabel T, dan tabel Z. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.